Oke. Hai guys, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik saja. Walaupun ada yang WFA, ada yang masih masuk kerja, semoga PSBB dan virus corona ini juga cepat hempas, cepat selesai. Semoga biar aktivitas kita kembali dengan normal. Kita akan mulai ibadah komsel kita dengan menyanyikan lagu Saat Kami Berkumpul, Rohmu Bekerja. Saat kami berkumpul bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kita bawa saat kami berkumpul bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih mantap sudah. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu pimpin kami dalam setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah komsel kami dari awal hingga akhir lancar-lancar aja, internetnya juga tidak lamban. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih perjalanan pulang kerja, kiranya Tuhan sampaikan mereka di rumah dengan selamat dan bisa sama-sama join di komsel kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mau nyanyi Sungguh ku bangga Bapa, sambil tepuk tangan di rumah masing-masing dan dengan tetap semangat ya guys. Ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah
Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kembali katakan sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yeay. Aku persilakan teman-teman yang mau sharing atau ada yang mau dibagikan Kak cerita ke kita-kita selama seminggu ini. Adakah? Koyo nih kayaknya nih udah lope-lope gini deh. Kok ada yang mau diceritakan kok? Gerard, Antonia, Cibel, Stasia, Ciesi. Ya, Ciesi. Lama tak berjumpa, Ci. Ada yang mau diceritakan, Ci? Kok Daniel? Ada kok. Kalau Cimonik, kan Cimonik ntar sharing. Nanti dia sharing 2 kali. Civeve, adakah yang mau di-sharingkan ke kita? Tidak ada? Oke deh, kalau tidak ada, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cimonik. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Engkau Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, yang Kau pandang penuh dan dukaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati badai yang biru. Kau yang buatku terbang bagaikan berjauhan mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata.
dunia ini. Kau Bapa yang mengajak melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Sekali lagi kita katakan kau Bapa yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Aku serahkan ke Cimunik. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mempersatukan kami pada malam hari ini untuk sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Ya Tuhan, berkatilah Komsel hari ini, berkati Monik yang akan membawakan sharing, berkati juga teman-teman yang mendengarkan, supaya kami semua bisa tetap connect, tetap fokus meskipun kami ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman. Aku senang karena hari ini lumayan rame ya orang-orangnya, kayak minggu lalu aku kayaknya nggak komsel dan ketemu kalian lagi sih kayak happy aja gitu. Hari ini aku mau sharing, temanya itu tentang bertanggung jawab. Aku screen sharing dulu. Nah, teman-teman, aku mau absen dulu ya. Hai Senja, hai Karin. Hai Daniel. Hai Citasya. Halo Feve. Halo Koyo. Gerard, halo. Ciesi. Ibel, sama Antonia. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, baik secara fisik maupun mental. Terus ini kan juga udah malam. Aku sih seperti biasa kalau udah jam segini rada-rada ngantuk ya, karena kan di sini AC. Tapi ya semoga kita masih tetap konsen ya sharingnya hari ini. Nah, aku dapat temanya itu tentang bertanggung jawab. Sebenarnya aku bingung juga sih kenapa aku yang pas kebagian dapat tema ini. Coba Senja, kenapa aku yang kebagian tema ini? Enggak, ini kok secara tak sengaja. Random. Oke deh. Tuhan, Mon. PowerPoint-nya juga lucu. Ampun, aku jadi malu. Makasih, aku dibilang lucu. Ini ya. Mungkin dari tema bertanggung jawab ini, aku merasa dikasih kesempatan lebih sih sama Tuhan untuk merenungkan gitu bagaimana cara menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Karena aku sendiri merasa aku kayak masih suka lari sih daripada
tanggung jawab itu sendiri. Sebelum kita masuk ke sharingnya, aku pengen ngajak kita main games dulu. Tapi aku mau tanya nih, siapa 3 orang yang bersedia untuk main games? Karena terbatas ya pilihan main gamesnya. Ada yang bersedia apa? Aku tunjuk nih. Game susah nggak sih? Kalau matematika kayak tuh, Koyo mah emang asik nih, dia mau nih langsung. Aku. Matematika enggak? Kalau matematika aku skip. Gampang. Ini enggak susah. Udah Karin sama Koyo. Terus satu ekor lagi. Kamu aja udah Kak? Enggak mau. Enggak mau. Tunjuk aja ya. Antonia mau nggak? Boleh. Terserah. Oke, jadi ada 3 orang yang mau kita kerjain nih, teman-teman. Aku kan sudah membuat 3 buah kotak ya. Ada nomor 1, 2, dan 3. Masing-masing kotak ini punya pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Nah, kalian harus berebutan nih, kalian mau yang nomor berapa gitu. Nah, aku hitung ya sampai 3. Nanti kalian langsung buka mic terus udah gitu, 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. 1. 2. Kebetulan kalian gak ada yang berebut ya. 1 itu Antonia, 2 itu... tadi 1 siapa? Koyo. 1 Koyo, 2 Antonia, 3 Karin ya? Ya. Aduh, deg-degan. Sesuai dengan urutannya. Koyo dulu dong. Walah. Satu dulu ya. Kita buka pertanyaan nomor 1. Apakah nomor 1? Ding, ding, ding. Nyanyikan 1 baris aja lagu rohani favorit kamu. Ayo Koyo, nyanyikan. Pas banget. Lagu favorit sebenarnya banyak sih. Cuma Coba dan lihatlah. bukan. Ini lagu favorit dari dulu sekarang. Yang kayak gimana Koyo kan dinyanyikan bukan disebutkan. Oke. 5, 6, 7, 8. Datanglah ke akhirnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Ini sampai selesai. Sudah menyanyikan lagu favoritnya. Sama-sama. Oke, kita balik ya ke kotak yang kedua. Tadi siapa? Ayo pemilik kotak kedua. Udah siap belum nih menerima kenyataan? Nah, kalau yang 2 sama 3 lebih susah. Iya gitu ya, kalau PR gitu nomor 1 atau contohnya gampang, nomor 2, nomor 3. Makanya. Oke, nomor 2. Berikan kritik dan saran untuk Komsel Youth selama ini. Nah, siapa nih? Antonia. Kasih kritik dan saran. Komsel Youth selama itu gimana nih? Masing-masing 1. Hah? Masing-masing? Atau ya. Boleh banyak. Banyak. Apa ya kritiknya? Beneran belum kepikiran sebenarnya. Skip. Nggak bisa. Nggak bisa, kan harus jawab. Iya, maksud aku. Apa?
bentar. Soalnya udah mungkin waktu memulainya linknya dikasih lebih awal gitu kali ya. Tapi ininya nggak ada di sini. Nah, nanti dia bisa nonton di YouTube. Oke. Sarannya ya itu di apa namanya ya? Lebih on time sama mungkin kalau dia lupa diingetin terus. Tapi jangan keterusan gitu. Itu sih. Udah. Untuk materinya atau apa gitu? Materinya udah sih sesuai, maksudnya kan sekarang udah ada temanya. Jadi lebih kayak ada apa ya? Bisa pikirin oh ini temanya ini, berarti udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari daripada maksudnya dari kita sendiri gitu. Itu sih udah bagus. Oke. Terima kasih Antonia. Oke deh, sekarang orang ketiga. Ini dong. Aku, kamu, setan. Orang ketiga ya. Karin. Kamu udah siap belum jawab pertanyaannya? Insya Allah siap ya. 1, 2, 3. Pilih salah satu teman Diyut, kasih tahu first impression kamu ke dia. Siapa ya? Yang ada di mana nih? Yang ada di sekarang join apa gimana? Aduh. Yang join aja deh, biar orang yang bisa dengar. Tuh Koyo mau di first impression-in, coba gimana? Kan aku, maksudnya ini pertama kali masuk Yut atau kan aku ketemu, iya, kan aku ketemu sama mereka ini kan udah dari kecil. Apa pas masuk Komsel first impression-nya? Pas pertama kali kamu ketemu mereka lah, pas masih kecil gitu, kamu jatuh cinta sama siapa, misal. Yaudah, aku mau first impression Koyo aja. Koyo itu dulu itu termasuk guru bestseller di kelas sekolah minggu, kelas besar. Itu paling bestseller emang Koyo buku. Ditaruh di rak paling depan. Koyo itu apa ya? Terkadang galak, tapi galaknya jarang sih. Bahkan gak kelihatan. Apa ya? Baik, lucu. Apalagi kalau kita nyanyi-nyanyi bareng di sekolah minggu, dia paling membuat kita paling semangat. Apalagi nyanyiin momen like this ya kok. Itu gak bakal, itu anak kelas besar gak bakal ngelupain itu kok. Pokoknya Koyo. Inilah. 2, kalau bisa sampai kaki nih. Itu artinya Anda sering Koyo melayang tuh kayaknya. Aku cari aman aja. Aku cari aman. Questionnya. Bohong. Soalnya ada Cijo di situ. Nanti aku digigit. Oke dah teman-teman. Gamenya sih nggak ada yang gimana-gimana ya. Cuma kayak gitu aja. Aku siapin 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sebenarnya tujuannya selain buat ini sih, buat kita jadi lebih ngobrol aja, lebih partisipasi, terus waktunya lebih terbuang, jadi sharingnya nggak terlalu panjang. Aku pengen kasih tahu kalian sih, kalau misalnya kita itu hidup nggak segampang games ini. Kalau games ini kan kalian aku kasih tugas, pilih 1 nomor, terus jawab. Kalian tinggal jawab. Terus kalian pilih 1 kotak, kalian tanggung jawab deh atas pilihan kalian. Dijawab dan nggak boleh di-skip. Tapi sayangnya hidup kita tuh nggak segampang itu dalam hal bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab sama tugas kita juga harus bertanggung jawab sama pilihan kita. Gitu teman-teman kalau dari games ini. Terus selanjutnya baru nih masuk ke yang serius-serius nih, karena kan topiknya rada-rada berat nih tentang bertanggung jawab. Aku sih berusaha sharing sesimpel mungkin ya, supaya tetap bisa
berfaedah gitu buat kalian. Karena aku juga awalnya bingung gitu kenapa aku yang dapat topik bertanggung jawab. Tapi ya apapun itu kan the show must go on ya, harus tetap digumuli, terus udah gitu harus tetap di-sharingkan. Nah, jadi kita mulai dari slide ini. Kan di slide ini kan ada old and young, rich and poor, boys or girls gitu kan. Nah, dalam kita hidup itu, entah kita udah tua gitu, udah nggak kerja, udah pensiun, atau kita anak muda yang masih merintis karir, entah kita yang kaya, sampai udah nggak tahu duitnya mau ditaruh di mana, atau kita yang masih susah cari duit, mau kita cowok atau cewek, kayaknya kita semua sih pasti punya tugas ya, punya tanggung jawab, dan kita semua pasti tiap hari dihadapkan sama pilihan gitu. Ketika bangun pagi aja, pasti kan mikir dulu kan, aduh mau megang HP dulu atau mau berdoa dulu nih. Terus yang tiap hari gue alami juga, pakai baju apa hari ini, pasti milih gitu. Nah, kalau kita ngomongin tanggung jawab, berarti hubungannya itu dengan kesiapan melakukan tanggung jawab kita dengan benar gitu. Lalu kalau misalnya ditanya tanggung jawab itu apa, menurut gua pribadi, ketika kita ngomongin tanggung jawab, kita harus sadar dulu akan suatu perbuatan atau peran kita. Kita itu siapa sih? Kalau misalnya yang pernah gua alamin seumur hidup sih, gue pernah berperan sebagai anak tentunya di rumah, terus pernah jadi murid di sekolah, pernah jadi pelayan di gereja, terus yang baru-baru ini kerja. Nah, kalau misalnya kita udah sadar sama peran kita apa, baru kita tahu deh tuh tanggung jawab kita apa. Kalau misalnya sebagai anak, kita harus hormat sama orang tua, bantu pekerjaan orang tua. Ya gitu-gitu aja sih kayaknya di rumah. Terus kalau misalnya sebagai murid, ya tanggung jawab kita belajar. Kalau misalnya sebagai pekerja, ya kita kerja dengan baik, kerjaannya selesai. Kalau misalnya sebagai pelayan, ya contohnya kayak gue hari ini gitu. Kalau dapat tugas komsel, ya jadi ini dipersiapkan gitu. Entah kemarin-kemarinnya gue lagi sibuk apa, atau ada masalah apa, maunya pas hari H-nya ya harus tetap tampil gitu. Itu sih yang tentang poin pertama, ketika bertanggung jawab sadar akan suatu perbuatan dan peran kita. Terus poin kedua, menerima konsekuensi. Ketika kita dihadapkan sama suatu tanggung jawab, pasti kan ada risikonya gitu. Kayak contohnya hari ini, ketika Komsel udah mempersiapkan dengan baik, bisa jadi internetnya ngadat-ngadat. Atau bisa jadi yang datang dikit gitu, udah nyiapin kayak gimana, ternyata nggak sesuai sama yang diharapkan. Tapi ya kalau misalnya kita mikirin tanggung jawab, apapun yang terjadi, risikonya, apapun konsekuensinya, ya tetap harus dijalanin sih menurut aku. Terus poin ketiga, dikerjakan dengan setia. Ya kalau misalnya aku sih dulu ketika jadi murid gitu, ya yang dikerjakan dengan setia ya pastinya belajar. Kalau sekarang kerja ya dikerjakan dengan setia, ya meriksain dokumen meskipun bosen, meskipun banyak, ya dikerjakan dengan setia. Terus yang poin keempat, tanggung jawab itu biasa dikaitkan sama kewajiban, tugas, atau beban. Kalau aku sih lebih suka ngomongnya kewajiban. Karena kalau misalnya ngomongin kewajiban, pasti kan ada lawannya, yaitu hak gitu. Ketika kita
melaksanakan kewajiban kita akan bisa gitu lebih mudah mendapatkan hak kita. Kalau misalnya kita anggapnya sebagai beban, kayaknya berat banget gitu loh ngelakuin segala sesuatu tapi jadi beban. Makanya aku lebih suka sih kalau di poin keempat ini ngomongnya kewajiban aja gitu, atau tugas. Kalau tugas kan ya sama lah ya, kayak kewajiban gitu apa yang harus dikerjakan sehari-hari. Tapi kalau misalnya ngomongnya beban tuh kayaknya berat banget ngelakuinnya. Nah, ketika ngomongin masalah tanggung jawab, sebenarnya rada-rada malu sih, karena di Amsal 6 ayat 6-8, kita harus belajar tanggung jawab tuh kayak semut. Tulisannya kayak gini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kadang suka malu aja sih gitu kalau misalnya aku punya tanggung jawab terus nggak tuntas atau nggak beres gitu. Karena kalau misalnya kita contoh dari semut ini kan dia kan nggak ada yang nyuruh ya, tapi kayak udah rutin aja gitu, dikerjakan dengan setia aja gitu, dia ngumpulin makanannya. Padahal kan kalau misalnya kita kaitkan sama kehidupan kita sehari-hari kan juga sama ya. Kalau kita melakukan tanggung jawab kita sehari-hari dengan setia, kan yang enak kita juga gitu. Nggak ada beban, terus pekerjaan beres, nggak ada yang perlu disalahkan, nggak menyusahkan orang. Itu sih kalau misalnya contoh yang ada di Alkitab tuh kita diajarkan melihat dari semut gitu. Kan ada lagunya tuh ya, si semut yang kecil gitu. Nah ini yang tadi aku bilang sih, kalau dalam kehidupan aku yang ya gitu-gitu aja, kan anak-anaknya nggak aneh-aneh ya. Dulu paling sekolah, belajar, terus kalau di rumah, di keluarga ya ngapain bantuin orang tua, nurut, nggak pulang malam, nggak pergi tanpa izin. Terus ya kalau kerja, apa yang bosnya suruh ya dikerjain, apa yang masuk dalam job description ya dikerjain. Terus kalau misalnya di youth, ya kalau dapat pelayanan, sebisa mungkin jangan nawar gitu. Tapi aku jadi ingat sih, waktu aku dulu kecil masih umur 13 atau 14 tahun gitu, aku nggak pernah datang youth, tapi aku pernah dijadwalin jadi singer sama cici aku. Terus karena kita berdua tahu diri gitu ya, suaranya nggak bagus, terus pengetahuan akan lagu-lagu rohani kita juga parah banget deh, kayaknya dulu nggak banyak tahu, kayaknya lebih banyak tahu PPR daripada lagu-lagu youth. Jadi kita tuh sering banget absen. Terus setelah gue pikir-pikir, kasihan juga sih orang yang gantiin kita gitu. Karena kan harusnya yang dikasih kepercayaan yang bertanggung jawab. Tapi karena kita kabur, jadi harus ada orang lain lagi gitu yang gantiin. Kasihan juga sih. Itu mikirnya sekarang. Kalau dulu mah kayak, nggak mau, malu gitu kan. Itu sih. Terus kalau misalnya, jadi ingat juga waktu kecil pas di sekolah, guru aku tuh pas TK ini demen banget gitu kalau aku tuh jadi ketua kelas, jadi ini pas hari Kartini kan biasanya kan kalau anak-anak TK kan suka ada fashion show kan, yang pakai baju adat gitu. Nah terus tuh ibu guru aku tuh nunjuk aku buat jadi anak perempuan yang mewakili kelas TKA gitu, pakai baju daerah terus yang begini-begini. Nah aku udah iya aja,
oh gue kayaknya bisa gitu. Tapi pas ngelihat baju adatnya tuh malu. Ujung-ujungnya besokannya nggak masuk. Alasannya sakit. Padahal malu aja gitu pakai baju adat. Entah waktu itu siapa kali temen yang terpaksa gantiin. Karena malu pakai baju Kartini. Sebenarnya kasihan juga sih kalau misalnya ditunjuknya dadakan. Ya tapi nggak apa-apa lah, itu kan zaman dulu masih kecil gitu ya, masih belum ngerti tanggung jawab, kabur mah kabur aja gitu, nggak masuk ya nggak masuk aja, nggak ada rasa bersalah. Apalagi ya yang mau diceritain. Kalau kerja sih selama ini belum pernah lari dari tanggung jawab, lebih ke kadang suka moodnya lagi nggak bagus gitu, lagi nggak semangat nyelesain kerjaan, ujung-ujungnya kerjaannya aku bawa pulang gitu. Sabtu Minggu aku kerjain di rumah. Padahal kalau dipikir-pikir, mendingan selesain pas waktunya kerja. Jadi hari Sabtu dan Minggunya aku nggak kerja lagi gitu. Karena itu buang waktu libur aku 2 hari. Karena aku males selesain aja. Jadi dari apa yang aku ceritain sih intinya lebih ke kalau kita lari dari tanggung jawab, kayaknya kita sendiri sih yang jadi susah. Dan orang lain yang ngegantiin yang lebih susah. Tuh. Terus keinget juga pas kemarin siapin dari Lukas 16 ayat 10. Firman Tuhan ngomong gini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mungkin ayat ini udah sering banget sih kita semua dengar gitu, tapi ngelakuin dalam kehidupan sehari-hari tuh susah banget. Kadang kita dikasih tanggung jawab yang nggak susah-susah banget aja, kita masih kabur. Apalagi dikasih tanggung jawab yang besar, itu kayaknya bakal lebih kacau lagi sih. Jadi kepikiran, aku orang yang masih suka lari dari tanggung jawab apa enggak. Terus aku juga kayak memikirkan mengapa sih kita sebagai manusia nggak bisa atau nggak boleh lari dari tanggung jawab kita masing-masing. Terus aku merumuskan ada 1, 2, 3, 4, 5 poin sih kenapa kita nggak bisa atau nggak boleh lari dari tanggung jawab kita masing-masing. Yang pertama, ketika kita benar-benar mengerjakan tanggung jawab yang diberikan ke kita, ada rasa damai sejahtera gitu sih menurut aku. Kayak kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan benar, dengan siap, semuanya kan akan berjalan dengan baik. Dan kita nggak perlu menuntut Tuhan untuk melakukan mukjizat gitu. Kadang kan kalau misalnya lagi belajar, buat ujian contohnya, kalau kita belajar dengan baik, kan kemungkinan dapat nilai bagusnya kan lebih tinggi. Jadi kita nggak menuntut Tuhan, aduh Tuhan tadi gue kayaknya salah deh nomor segini, semoga ada mukjizat, masih dikasih poin sama ibu gurunya. Atau kita nggak menuntut, aduh semoga ada mukjizat, pengawas ujiannya jangan yang inilah, jangan yang killer, biar masih bisa nyontek. Tapi kalau misalnya kita emang udah persiapan dengan bagus sih, kayak ada damai sejahtera aja gitu. Kita nggak menuntut Tuhan, kita nggak menyalahkan Tuhan. Kalau misalnya ke depannya akan ada hal buruk gitu yang menimpa kita. Terus poin kedua, ya yang ini sih hampir sama sih kayak poin pertama gitu, nggak menjadi masalah. Masalahnya itu buat diri kita sendiri dan orang lain. Kadang suka bete juga sih sama orang yang suka lari dari tanggung jawab, kayak nyusahin gitu ke orang lain. Banyak sih kayak pengalaman-pengalaman ada orang-orang tuh yang
menurut aku suka nggak bertanggung jawab di kelompok, yang kalau misalnya kerja kelompok tuh cuma nebeng nama. Itu ngeselin sih, kayak ya dia nggak ngerjain suatu apapun tapi dapat nilai, sementara kita yang ngerjain nggak dapat lebih bagus gitu. Dan guru-guru kan juga pada nggak mau tahu, orang lain juga pada nggak mau tahu gitu pekerjaan kita sebanyak apa. Terus poin ketiga, mencapai potensi maksimal. Nah, ini aku dapat dari Yeremia 29 ayat 11. Aku bacain aja ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari ayat ini udah jelas ya, jangan datang kepada kita tuh juga hal-hal yang bagus gitu. Kayak Tuhan udah persiapkan gitu, banyak pilihan, 1, 2, 3. Kalau kita pilih 3 dan kita mengerjakannya dengan bagus, ya pasti rancangan damai sejahteranya akan terjadi gitu buat kita. Tapi kalau misalnya kita udah milihnya juga salah, terus ngerjainnya nggak setia, pasti kayak yang datang rancangan kecelakaan. Padahal mana ada sih Tuhan yang mau anak-anaknya gagal, mana ada sih Tuhan kasih kita yang terburuk gitu loh. Terus poin keempat, saling menghargai perjuangan. Kalau misalnya masing-masing dari kita bertanggung jawab, kita jadi saling tahu sih kalau misalnya kita semua itu hidup punya perjuangannya masing-masing. Oh, dia tulang punggung keluarga. Oh, dia belajar serius buat dapat beasiswa. Oh, dia punya masalahnya ini. Oh, dia punya masalahnya itu. Nah, kalau misalnya kita semua ngerjain tanggung jawab dengan baik, kan kita kayak saling tahu gitu loh. Oh, ternyata dia berjuang loh. Gue nggak boleh nambahin beban dia gitu dengan gue lepas tanggung jawab dan mempersulit dia gitu. Terus poin kelima, hidup lebih berarti karena kita lebih sedikit ngomong, lebih banyak melakukan. Ya gitu sih. Kayak kalau misalnya kita lebih banyak bekerja daripada ngomong, kan kita akan ketemu hal-hal baru, ketemu hal-hal bagus yang bikin hidup kita lebih berarti. Nah, gitulah pokoknya. Terus kemarin sempat ingat juga sama perumpamaan tentang talenta. Kayak ada tuan yang ngasih 3 orang talenta beda-beda. Orang pertama dikasih 5, orang kedua dikasih 2, orang ketiga dikasih 1. Berarti kan sama ya kayak kita manusia sama Tuhan dikasih talenta beda-beda gitu. Kalaupun sama pasti kadarnya beda-beda gitu. Ada talentanya sama-sama nyanyi, cuma dia nyanyinya lebih bagus. Kalau ini nyanyi biasa aja tapi bisa main musik. Maksudnya ya dari 3 orang ini atau dari kita semua talentanya beda-beda. Tapi anehnya 3 orang ini semua dikasih kepercayaan gitu untuk mengembangkan talentanya, dikasih tanggung jawab, dikasih kepercayaan gitu untuk mengembangkan. Lucunya sih orang pertama yang dikasih 5 berhasil gitu mengembangkan 5-nya jadi 10. Orang kedua dikasih 2
dia bersyukur dan dia bertanggung jawab juga atas talentanya jadi berbuah. Nah, yang ngeselin nih orang ketiga, udah cuma dikasih 1, terus sama dia dipendem. Kayak istilahnya orang yang udah dapat tanggung jawab, tapi sama dia di-keep aja gitu, nggak dikerjain dengan baik. Ya, kita tahu dong, ini ceritanya pasti sad ending gitu. Ujung-ujungnya orang pertama sama kedua menikmati hasilnya, tuannya sayang sama dia, sementara orang ketiga dicampakkan gitu ke dalam apa ya, ke dalam penjara, pokoknya diambil talentanya dan sad ending gitu. Nah, aku pengen ngajak teman-teman buat contoh orang yang pertama dan kedua sih, kalau misalnya dikasih tanggung jawab, ya dikerjakan dengan baik supaya jadi buah, jadi berkat buat orang. Jangan seperti orang yang ketiga gitu, dikasih tanggung jawab, nggak diapa-apain gitu, dan nggak jadi apa-apa. Kan kalau kita punya talenta atau punya tanggung jawab apapun, kalau nggak diapa-apain nanti suatu hari diambil, kita juga gitu yang susah. Kita juga yang jadi nggak punya apa-apa. Itu sih teman-teman. Tuh kan, orang yang pertama 5 jadi 10, orang kedua 2 jadi 4, orang yang ketiga nggak nambah. Jadi poinnya, marilah kita jadi orang yang bertanggung jawab. Itu aja sih teman-teman. Thank you udah mau mendengarkan. Dan terima kasih aja lah. Pokoknya aku kembalikan ke Karin. Mon, buat sharingnya. Jujur sih ini random kok. Jadi tema-tema yang terpikirkan bisa dibukakan dan relevan sama anak youth, kita bikin kan, kita susun. Terus udah diurut gitu. Nah kok pasnya di Monik ya. Jadi ini salah satu cara Tuhan ya buat kita juga kembali diingetin apa itu tanggung jawab. Dan ini juga apa sih aku mau meresponi sih. Ini tuh menurutku relate sama kondisi saat ini, di mana pengurus-pengurus, baik itu majelis, pengurus komisi, termasuk pengurus youth juga kan lagi masa-masa regenerasi. Jadi ada di masa-masa pengurus lama mengingat kembali gitu, bagaimana selama melayani kemarin gitu, dan berjuang untuk bertanggung jawab sampai titik darah penghabisan gitu ibaratnya ya. Nah, ya aku jadi ngerenungin sih kayaknya masih banyak hal deh yang kemarin-kemarin tuh rasanya dikerjain tapi belum sepenuhnya bertanggung jawab gitu. Dan ingetin aku secara pribadi buat terus bertanggung jawab sampai selesai dan bertanggung jawab dalam hal-hal yang Tuhan percayakan lagi di waktu-waktu ke depan. Dan ini bisa jadi renungan juga buat teman-teman yang akan jadi pengurus ke depannya. Nggak hanya dalam hal pelayanan, tapi salah satunya dalam hal pelayanan gitu. Gimana kita mengerjakan kepengurusan nantinya. Bertanggung jawab itu kan melakukan dengan benar dan setia gitu ya, mengerjakan yang benar dan setia. Begitu juga dalam studi, jangan sampai kita nanti ngalamin studi capek, studi melelahkan, akhirnya putus tengah jalan misalnya. Atau bertanggung jawab di rumah, dipercayakan untuk melakukan atau menyimpan sesuatu gitu. Tapi kita mungkin bisa jadi lalai, kayak gitu sih. Terima kasih ya Mon, itu ingetin gue juga dalam hal pekerjaan, dimana ketika kerja gabung pelayanan itu ternyata ketimbang waktu kuliah, kan kuliah juga banyak gitu ya, tugas segala macam. Tapi kenapa ya ternyata pas kerja itu lebih berasa berat gitu, kayak tanggung jawabnya lebih berat karena mungkin kalau kerja kan dituntut gitu ya. Kayak kalau kuliah kan konsekuensinya ya lu yang atur, kalau mau nilai bagus ya lu belajar,
kerjakan dengan maksimal. Kalau kerja kan mau nggak mau hasilnya lo harus mengerjakan dengan bagus gitu kan. Jadi kok lebih merasa tanggung jawab bekerja sambil mengerjakan pelayanan itu lebih nggak mudah gitu. Tapi aku ngerasa dalam mengerjakan tanggung jawab, Tuhan pun juga beserta kita gitu. Jadi jangan pernah takut kayak, ya apalagi kalau mau memulai ya, ngerasa kayak, aduh aku bisa bertanggung jawab nggak ya, aduh aku nanti ngerjainnya bisa setia nggak ya, bisa dengan benar apa enggak. Jangan khawatir sih menurutku, karena semuanya itu tetap di bawah kendali Tuhan. Dan Tuhan juga akan menolong selagi kita mau mengerjakan dengan sungguh dan menyerahkannya sama Tuhan. Thank you ya Monik. Adakah teman-teman yang mau meresponi atau menambahkan? Atau mau sharing soal tanggung jawab yang pernah teman-teman jalanin di waktu-waktu kemarin? Adakah, guys? Koyo? Apa mau menambahkan kok? Ada yang mau ditambahkan ya? Tambahin apa? Es krim boleh. Ya, untuk tanggung jawab pasti kita semua harus bertanggung jawab lah ya, bertanggung jawab banyak hal. Bertanggung jawab dalam sekolah kita kalau kita mau nilainya bagus, kalau dapat naik kelas ataupun lulus dengan GPA yang bagus, pekerjaan yang bagus, ya kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk belajar, jangan malas. Atau tanggung jawab dalam pekerjaan kita, biar nggak dikatain atau selesai dengan tepat pada waktunya, dengan konsekuen. Untuk belajar bertanggung jawab ini, tentunya kalau kita ingat Tuhan memberikan kita tanggung jawab sejak Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Di mana Tuhan menciptakan semua seisi dunia ini diberi tanggung jawab untuk Adam dan Hawa untuk mengelolanya, bukan? Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam jatuh dalam dosa, tetapi siapa yang menyalahkan? Otomatis ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam tidak bertanggung jawab. Adam malah menyalahkan siapa? Menyalahkan Hawa. Dia tidak bertanggung jawab di dalam kesalahan tersebut. Nah, disitulah kita melihat bahwa tanggung jawab ini kita harus admit ya, untuk mengakui kesalahan. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita susah sekali untuk mengakui kesalahan dan tanggung jawab. Nah, tidak hanya itu juga kalau kita belajar tentang tanggung jawab dalam bahasa Inggris kan responsibility. Respon berarti merespon kita. Ability itu adalah ability untuk merespon setiap tugas dan tanggung jawab yang tidak hanya Tuhan yang diberikan kepada kita, tetapi banyak hal yang Tuhan sudah berikan di dalam keluarga, dalam pelayanan kita, dalam sekolah, dalam apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, ya kita harus melakukan itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan setia tentunya. Dari Monik juga tadi sudah bilang tentang talenta, kayaknya Koyo juga pernah cerita tentang talenta. Kalau dilihat dari fokus dari Alkitab itu sendiri, satu talenta itu kalau dilihat itu sebesar 34 kilogram emas, itu berupa 6.000 dinar. Ya. Satu talenta itu sebesar 34 kilogram. Ya, kalau didinarkan itu ada 6.000 dinar. Nah, itu upah satu kerja berupa 1 dinar. Kalau satu kerja nih, contoh kalau satu kerja kita digaji 50.000, ya sehari 50.000, dikali 1 dinar itu ada 6.000 dinar, dikali aja 50.000, ada 300 juta. Kira-kira bisa membayangin dong, 1 dinar itu seharga 300 juta, itu udah cukup banget untuk kita bisa tanggung jawab untuk mengembangkan.
Tetapi dalam cerita perumpamaan itu 5, 2, dan 1. Yang anehnya lagi yang satu tadi, yang satu malah dia berkata, Tuanku jahat. Nah, disitulah kita bisa melihat antara 5, 2, dan 1, di mana Tuhan memberikan satu talenta. Satu talenta kita lihat dong, sebanyak itu, tetapi orang yang dikasih satu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya tuannya bilang, kasih aja orang yang lebih membutuhkan, yang bisa mengembangkan. Nah, kita lihat dalam kehidupan ini, Tuhan sudah mempercayakan kita banyak tanggung jawab, tetapi terkadang kita lalai di dalam tanggung jawab. Lalai di dalam apa yang Tuhan sudah berikan dalam kita. Dalam pelayanan mungkin, atau mungkin dalam tugas pekerjaan di rumah, atau mungkin dalam pekerjaan di kantor, atau mungkin pekerjaan di sekolah dan sebagainya. Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang jauh, yang kita mampu, yang kita rasa kita bisa melakukannya. Tapi ya sekali lagi, kita harus mengembangkan dan tanggung jawab kita yang benar, yang baik, dan itu bisa membuahkan hasil, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sih. Jadi selamat bertanggung jawab dengan setia dan selalu mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Oke. Ciko buat tambahannya. Apakah ada lagi yang teman-teman yang mau menanggapi? Tidak ya. Oke deh, kita mau lanjut ke doa kanan kiri. Nanti aku yang kasih tahu urutannya. Aku doain Cimonik doain kakak. Suaraku jelas kan ya? Aku doain Cimonik doain kakak Senja. Nih. Kakak Senja doain Koyo doain Ko Daniel doain Kak Antonia doain Gerard doain Citasya doain Civeve doain Ci Yesi doain Ci Ibel doain Nia doain gua. Oke? Oh, ada Kak Fitri nggak di situ, Gerard? Enggak, adanya adik saya. Oh, Lionel, apa yang mau didoakan? Oke deh, udah jelas ya guys? Saya sakit. Badanku nggak enak. Oh ya. Si Lionel lagi nggak enak badan. Iya dah. Mulai dari aku ya. Oke. Aku doain sekolah sama kesehatan. Udah itu aja. Tapi sekolah aku sih aman-aman aja sih. Yaudah lah, nggak apa-apa doain sekolah sama kesehatan. Kakak, apa yang mau doain? Aku doain tetap WFO, doain supaya sehat. Tadi ada hal yang menegangkan di kantor, soalnya dekat kantor ada yang kena COVID gitu. Jadinya bosku tuh langsung, kalian jangan ini ya, jangan keluar-keluar ya, terus jangan ke pasar, kan dekat kantor ada pasar, kami suka belanja tuh ya, suka masak di kantor soalnya kan, tuh diomelin gitu. Ya doain itu sama, ya doakan regenerasi serta pemilihan pengurus yang lagi berjalan di gereja, baik itu pengurus komisi maupun majelis yang sudah terbentuk. Doakan tiap orang yang akan melayani ke depannya. Begitu juga dengan youth. Di youth sudah terpilih 6 orang. Nah, nanti akan diumumkan bersama dengan pengumuman majelis. Oke, itu aja yang didoain. Makasih. Monik mau doain apa? Doain masa depan aja sih, karena belakangan ini kayak krisis identitas gitu, bingung nanti karir mau kayak gimana, terus passionnya apa yang sebenarnya, masa depan deh pokoknya. Thank you.
Oke, Ci. Koyo, ada yang didoakan kok? Masih sama, ngajar di rumah. Apalagi ya? Ya, itu doang sih, mudah-mudahan bisa masuk sekolah. Sudah bosan di rumah. Ya. Oke, thank you kok. Ko Daniel, pokok doanya apakah kok? Aku didoain kerjaan aja supaya lancar sama kesehatan sih, banyak. Soalnya banyak-banyak ke proyek, jadi takut ini sama kesehatan semua anak-anak lah. Iya, thank you. Emang kok aku punya anak kok? Aku baru tahu. Ada anak buah. Oh, anak buah. Oke, oke. Maaf, salah paham. Antonia. Semoga coronanya berakhir, keadaan normal lagi, biar gue bisa cepat-cepat pergi dari Indonesia. Terus, karena saya sudah muak. Nggak bercanda. Tapi semuanya sama aja, corona, kemanapun corona. Nah, habis dengan adanya corona ini, rencanaku berantakan, termasuk MCC kan. MCC kan ada kabar, maksudnya hari ini ada kabar kalau dia dijadiin tahun depan. Nah, tahun depannya ini juga belum pasti, belum dijanjiin pastinya. Itu ya doain aja semoga beneran jadi berangkat tanpa halangan lagi seperti ini gitu. Sama kesehatan. Udah sih. Oke. Semoga MCC-nya 2 tahun lagi. Amin. Enak aja, 2021 enak aja ya. Kan biar kita terus bareng. Oke. Didoain secepat mungkin corona selesai ya, biar MCC-nya cepetan juga. Iya. Oke. Gerard, ada yang mau didoakan? Gerard, kamu masih di situ? Ya. Mau didoakan apa, Dek? Kok, Dek? Apa? Mau didoakan apa, Gerard? Sekolah sama kesehatan saja. Citasya, mau didoakan apa? Ya, aku masih supaya cepat dapat kerjaan. Sama Jason hari ini balik ke Belgia, doain itu juga. Oh, oke. Ya. Corona ya, kita nggak ketemu. Udah itu aja, kecil. Yap, itu aja. Ci Feve, mau didoakan apa, Ci? Mau didoain buat hari Senin. Aku kan udah mulai kuliah nih. Tolong doain aja buat apa namanya sih? Ya gitu deh. Kuliah online kan susah ya. Terus belum kenalan sama sekali juga. Maksudnya kayak cuma kenalan online gitu ya. Tuh ya doain aja supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Sama kesehatan. Thank you. Oke. Ci sih. Ci, Christina. Kau mau didoakan apa, Ci? Nah, loh. Dia hilang. Ci. Yaudah, kita skip dulu. Nanti kita panggil lagi Ci-nya. Ci Bel, ada yang mau didoakan?
Aku kuliah sih. Ini ya pokoknya lagi penyusunan tugas akhir. Ya, kerjaanku cuman kuliah doang tiap hari. Semoga ini aku juga lagi mau ini sih pergantian kabinet yang organisasi di kampus. Jadi doain aja semuanya lancar karena kemarin dari kampus bilang ada yang harusnya kita bisa 2 tahun, jadi maksudnya mau diperpanjang, tapi aku udah nggak mau karena mau buruan turun, udah capek ya kan. Jadi mau abis ini mau pemilu internal, biar bisa fokus tugas akhir ya intinya. Ya gitu sih untuk kuliah dan kesehatan aja. Terima kasih. Oke. Nia, mau didoakan apa nih? Kalau aku sih ya sekolah sama kesehatan sama aku lagi ada kayak bukan project sih, misalnya kayak lomba gitu, lomba online gitu. Jadi ada sekolah tuh ada acara namanya BKSN, itu Bulan Kitab Suci Nasional. Terus aku kayak dipilih gitu buat lomba bikin aransemen musik gitulah pokoknya. Itu sebenarnya kelompok, cuman lombanya kan per kelas ya. Jadi kayak lomba di sekolah per kelas gitu. Dan di kelasku tuh anak yang bisa main musik tuh kayak cuman aku berdua doang. Jadi kayak harusnya bisa sampai berlima gitu. Cuman aku cuma berdua. Jadi kayak udah gitu aku tuh dikasih taunya baru mendadak, baru hari Rabu kemarin. Jadi mepet banget dan deadline-nya tuh hari Minggu siang. Dan masih ada banyak yang masih perlu dibuat sih. Jadi ya berdoa buat itu aja sih supaya bisa kelar gitu. Soalnya benar-benar dari kemarin tuh sibuk itu. Ya udahlah itu pokoknya. Thank you. Gigi gimana, Nia? Udah sehat? Besok mau ke klinik lagi, mau cabut jahitan. Tapi ya cuman gitu doang sih, kayak kontrol biasa gitu sih. Belum ada, nggak ada. Untungnya nggak ada keluhan-keluhan lain gitu. Tapi bengkaknya masih atau udah enggak? Udah enggak. Oh, gini. Semangat nih bikin itu aransemen lagunya. Iya, thank you. Sama-sama. Cici nih. Cici. Cici lagi di jalan kali ya. Gimana nih? Ya udah deh. Nanti yang bagian doain Cici, doain kesehatannya, kerjaannya, dan masa depan. Karena biasanya dia yang mau didoain itu dong. Iya. Oke. Nanti aku mau minta tolong siapa ya? Ko Daniel deh. Minta tolong Ko Daniel buat tutup dalam doa ya, Ko. Ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan pimpin komsel kami ya Tuhan, lancar, internetnya juga lancar. Kiranya di ibadah-ibadah ke depan bisa lebih lancar dan lebih bagus lagi, dan kiranya firman yang telah disampaikan oleh Cimunik bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang aku mempersilakan teman-teman untuk berdoa, pokok doa yang teman-teman telah sampaikan.
Ya Tuhan, terima kasih atas perkumpulan kami di Komsel Youth pada sore hari ini. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas waktu-Mu mengumpulkan kami di tempat ini dalam online Komsel ini ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan berpisah masing-masing, berkati kami dalam keseharian kami seminggu ke depan, berkati kesehatan kami juga, agar kami dapat berkumpul lagi dalam Komsel minggu depan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yay, thank you guys. Terima Thank kasih you. Thank you Cimunik buat firman Tuhannya. Thank you teman-teman. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kita juga Rabu ada KYTB. Rabu ada KYTB guys. Minggu Yang ada dibawakan oleh Kakak Senja. Oh. Minggu KYTB ntar KYTB apa Komsel? Yang gantinya apa itu? Nanti Komsel juga ini ya ada di Jumat yang bawain itu kakak dari Saat. Nanti siapa orangnya? Siapakah dia? Kalian penasaran ya? Aku juga penasaran loh. Gitu. Oke. Apakah? Sip. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.